Disebut mirip film porno, tapi banyak banget dicari di Netflix. Pikiran kalian tuh gue tahu nih kemana nih saat begini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Teman-Tuman, karena lo emang tuman. Oke, nah di video kali ini gue bakal nge-review atau ngebedah nih film tentang 365 Days. Film ini juga banyak banget dicari di Netflix, juga di Twitter banyak banget dibahas. Apalagi di Twitter ini pernah diposting sama Anya Geraldine. Postingannya itu tentang teaser bagaimana tuh film ini tuh isinya tuh apa sih, sampai Anya Geraldine tuh caption, ada yang tahu gak sih film ini tuh apa gitu. Tadi ngeliat komentar-komentar para netizen nih, kayaknya nih film banyak banget nih yang ngebandingin tentang film 50 Shades of Grey. Katanya juga banyak yang bilang film ini jelek, film ini bagus. Juga ada film ini bilang wajib banget ditonton. Tapi ada yang bilang film ini tuh sampah banget lah, karena banyak banget adegan-adegan tertentu nih panas-panas gimana gitu kan. Nah, daripada lama nih, ini kita langsung bahas aja kali ya tentang film 365 Days. Nah, jadi dikutip dari imdb.com, yang situs banget terpercaya nih, yang untuk nge-review atau nge-rating film-film luar negeri, mancanegara nih. Film ini tuh dapat rating 3 poin sekian gitu. Dari ratingnya jelek banget kan. Nah, ini film ini juga dibintangi sama Anna Maria Sikluka, pemerannya sebagai Laura. Nih, Laura ini sebagai wanita tokoh utamanya gitu. Dan yang kedua juga Michelle Moran. Ini berperan sebagai Massimo. Lalu juga ada pemeran lainnya ya, seperti Otar Seralis sebagai Mario. Ini Mario ini seperti paman lah, paman dari si Massimo itu lah, di pemeran utama prianya. Lalu juga ada Otar Saralis itu sebagai Domenico. Lalu juga ada Magdalena Lamparska atau sebagai Olga di situ. Dan juga Natasha Urbanska sebagai Anna, dan Mateusz Lawsowski sebagai Martin, dan pemeran lainnya lah. Nah, film Polandia ini disutradari sama Barbara Białowież. Nah, dirilis tanggal 7 Februari 2020 di Polandia, tapi di Netflix itu baru siarin itu tanggal 7 Juni 2020. Nah, film ini juga viral banget nih karena mengangkat sisi seksualitas dari adegan-adegannya nih, apalagi si prianya ini ganteng banget ya. Begitu melankolis banget, jadi diangkat di film ini gitu. Oke, yang pertama nih kita bahas nih mulai dari sinopsisnya dah. Buat yang belum tonton, ini bakal spoiler banget lah buat kalian. Jadi tonton terus aja lah untuk bisa mengetahui isi alur dari film ini seperti apa lah. Nah, film ini tuh berawal dari Massimo atau pemeran utamanya itu berubah 180 derajat gitu setelah ayahnya itu dibunuh oleh mafia juga gitu. Tapi di filmnya tuh nggak dikasih tahu siapa yang ngebunuhnya, atau dari beberapa scene juga langsung di skip aja. Itu tiba-tiba si ayahnya tuh mati. Setelah ayahnya meninggal sebagai bos mafia, akhirnya si Massimo ini memegang kuasaan sebagai bos mafianya yang baru gitu. Nah, sebelum ayahnya meninggal tuh, dia ngelihat wanita cantik tuh di pinggir pantai. Nah, yang wanita cantik yang dilihat itu nanti bakal jadi pemeran utama wanitanya gitu. Jadi setelah ayahnya meninggal, lalu si Massimo ini ngelihat wanita cantik di pinggir pantai, mungkin karena nggak pakai apa-apa kali, tapi tetap pakai bikini tetap. Nah, setelah sekian lama nih, akhirnya si Massimo terobsesi nih dan cari tuh si wanitanya itu sampai ke penjuru dunia gitu, dari Kamboja, Laos ya kan, sampai ke Argentina mungkin. Ya mungkin ya kan. Akhirnya setelah 5 tahun si Massimo ini ketemu langsung sama si wanitanya. Ternyata wanita itu bernama Laura. Nah, Laura ini ternyata bekerja di perusahaan, atau bukan perusahaan, kayak perhotelan sebagai salah satu direktur di sana. Karirnya sih gemilang lah, cemerlang juga. Nah, ternyata juga si Laura ini punya pacar namanya Martin. Nah, si Martin ini sama si Laura udah berhubungan lama lah, udah berhubungan intim juga gitu. Maksudnya hubungan yang cukup dalam gitu. Dan ternyata hubungannya juga nggak berjalan lancar nih. Banyak banget chaos-chaos yang terjadi. Si Laura juga kecewa sama si Martin, akibat si Martin ini selalu menomortigakan si Laura gitu. Jadi si Laura juga udah sabar nungguin si Martin berubah, tapi nggak berubah gitu. Akhirnya si Laura ini marah, keluar dari tempat tinggalnya. Nah, di sana juga ditunggu nih sama si Massimo gitu, yang udah ngintel banget. Udah scope 8 lah. Kira tuh si Laura diculik juga nih sama si Massimo. Diculik gitu dengan cara disekep gitu.
mulutnya. Selesai dari itu, dibawalah tuh si Laura ke rumahnya di daerah Sisilia, di tempat mewahnya gitu. Kata si Massimo ini mengakui bahwa dia tuh cinta banget, terobsesi banget sama si Laura. Akhirnya si Massimo ini ngomong ke Laura bahwa gua bakal bikin lu jatuh cinta dengan waktu 365 hari. Nah awalnya si Laura kaget ya kan. Kaget banget, maksudnya apa ya kan? Udah disekep, diculik. Harusnya tuh si Massimo nih menurut gua kan bisa WhatsApp gitu, atau kan Instagram, atau kan mutualan, kuy. Kan bisa gitu. Kenapa harus disekep gitu kan? Perlu main Twitter Anda itu. Kali-kaliku percintaannya itu bakal dibahas di sisi bedah selanjutnya nih. Oke, lanjut aja. Nah ini lanjut ke isi bedah nih. Kita ngebedah isi film ini nih dari awal ceritanya nih. Jadi awal ceritanya menurut gua udah aneh banget gitu, karena ceritanya yang bingungkan dan lebih mengutarakan obsesi si laki-lakinya gitu. Gimana si laki-lakinya itu pengen banget tuh deket sama si perempuan dan merasa ingin memiliki si perempuannya gitu. Jadi obsesi laki-lakinya berlebihan, akhirnya dia sampai ngelakuin hal-hal apapun gitu agar si perempuannya jadi miliknya gitu. Sampai dia tuh menculik si Laura ini untuk bisa tinggal di tempat dia tidur gitu. Nah ini sebelum lanjut nih, ini disclaimer banget nih buat kalian nih. Nah kita nggak bakal ngebedah film ini lebih dari sesi penaskahan atau desain, produksi, sinematografi atau penyutingan, bahkan dari segi suara dan musik, karena itu bukan keahlian gua juga gitu. Nah tapi gua ngebedah isi dari film ini tuh tentang orang awam gimana penikmat film itu seperti apa. Ingat ya, disclaim banget nih buat kalian. Film ini tuh bergenre erotic movie lah, tapi kalau menurut gua nih lebih ke arah erotic thriller lah, seperti itulah. Karena film ini tuh banyak banget intrik-intrik di dalamnya gitu, kayak tentang gangster, mafia dan segala hal lainnya gitu. Nah lalu akhirnya nih dari lika-liku percintaan yang seperti itu, pada akhirnya kita tahu nih endingnya nih. Akhirnya si Laura ini jatuh cinta lah sama si Massimo. Dengan segitu berubahnya Massimo dari yang tadinya kasar, keras, jadi lunak dan lembut gitu. Mungkin udah keluar kali keringetnya maksudnya. Jadi kalau menurut kalian ini filmnya seru gitu, menarik, tonton aja gitu. Ini alurnya emang udah kebaca tuh. Aduh anjing, goblok, alah anjing. Nah jadi tuh menurut gua nih, alurnya itu terlalu bertele-tele lah. Banyak banget komunikasi yang gak kena delivernya gitu. Apalagi juga mungkin karena karakternya apa-apanya gitu, jadi nggak kena gitu menurut gua. Pembawaan filmnya tuh kurang deliver gitu, kurang masuk gitu. Apalagi si Mas Yudi tadi, Massimo maksudnya, kurang dapat gitu, hanya menunjukkan sesi karismatik dia doang. Emang ganteng sih, ganteng mah bebas gitu, alisnya tebel, nggak pakai pensil. Tapi ya kalau kalian punya opini masing-masing tentang alur yang kalian udah tonton, please lah komen di bawah lah. Itu sebagai permasalahan utama ya. Yang kedua tuh permasalahan yang menurut gua seru banget untuk diangkat gitu, tentang si keluarga mafia lah, keluarga mafia. Jadi salah satu scene itu dimana saat si Lauranya itu ke klub malam, lenje-lenje gitulah, agar si Massimo ini terprovokasi gitu, agak cemburu lah. Jadi kalau si Lauranya lenje-lenje gitu sama tamunya, jadi si Massimo ini langsung cemburu. Mungkin perasaan Laura kayak gitu, tapi si Laura juga emang ngelakuin juga sih. Oh nih wanita ini lenje gitu. Kalau main Mobile Legends juga lo tahu kan, abis epic, lenje, mythic. Nah setelah dilakukan pendidikan, akhirnya si Laura ini dibawalah ke tempat roomnya si tamu tadi. Akhirnya si tamu tadi juga ngegrepe-grepe kan. Nah akhirnya si Laura ini didatangilah sama si Massimo yang udah cemburu buta. Nah kenapa gitu, si Massimonya ngeluarin pistol, lalu ya di scene itu langsung keputus gitu. Tapi setelah dari scene itu juga si Mario kasih tahu bahwa urusan ini udah selesai lah di scene berikutnya gitu. Jadi nggak tahu nih apakah emang itu perang mafia atau gimana kan, karena si Mario juga ngomong bahwa yang lu lakukan itu udah ngebuat kita tuh jadi perang saudara gitu, antar mafia yang udah kita jalin deket gitu. Ngapain sih gara-gara perempuan lau ngebunuh-bunuh orang? Perempuan tuh banyak gitu. Nah dari dua permasalahan yang tadi yang diangkat dari film itu, permasalahan yang pertama gitu, tentang bagaimana laki-laki itu terobsesi dan bisa ngerebut hati dari si
wanita yang diobsesikannya gitu. Tapi sayangnya sih menurut gue harusnya di permasalahan yang kedua yang diangkat gitu. Jadi kayak perang mafia gitu, cuman yang diperbutin wanitanya gitu yang dipermasalahin. Kan lebih seru gitu. Nah jadi itu yang kedua kan. Nah yang ketiga ini jadi pas akhir scene cerita film ini itu permasalahan baru nih. Jadi si Laura itu pas mau banget nikah sama si Massimo ini terjadi sebuah kecelakaan. Ternyata si Mario itu udah dihubungi nih sama keluarga mafia lawannya kayaknya sih, soalnya nggak dijelasin siapa yang telepon. Dia mengatakan bahwa akan ngebunuh si Lauranya. Nah pada akhirnya tuh si Lauranya di akhir scene dia kayak kecelakaan di mobil gitu, tapi nggak diceritain tuh selanjutnya gimana. Si Massimo ini nangis gitu. Jadi mungkin tanda tanya besar lah, apa nanti di sequel keduanya juga ada menjadi sequel-sequel selanjutnya seperti film Cinta Fitri sampai season 7? Nggak tahu. Selanjutnya adalah unsur dramatik dari film ini. Nah unsur dramatik mungkin saat si wanitanya itu ngerubah si prianya ini jadi sesuatu yang tadinya kasar, keras, jadi suatu hal yang jadi baik gitu, jadi positif, jadi lembut, lemah, gemulai, dengkulnya lemes, bisa goyang dinding pa dinding. Lalu juga mungkin dramatisnya itu menurut gua lebih dikarenakan si wanitanya juga nih jatuh cinta akhirnya gitu sama si Massimo ini yang udah dikasih waktu 365 hari. Mungkin dari itu aja sih dramatisnya gitu menurut gua. Mungkin dari teman-teman ada scene-scene yang memang gua kelewat atau apa sesuatu si scene dramatisnya nih, bisa komen kembali di bawah atau saran kritik gitu. Nah lalu ini adegan paling menarik nih. Nah adegan paling menarik di film ini menurut gua itu adalah saat akhir scene-nya aja gitu. Jadi gue lebih tertarik untuk di akhir scene itu lebih semangat lah untuk terpacu gitu. Saat si Lauranya itu pengen menikah sama si Massimo, lalu juga akhirnya si Lauranya kecelakaan. Mungkin itu adegan paling menarik menurut gue. Nah mungkin dari kalangan kalian mungkin adegan menarik gue tahu, pikiran kalian tuh gue tahu nih kemana nih saat begini kan. Iya kan? Gue tahu banget adegan paling menarik itu. Emang lama tuh scene itu. 2-5 menit lah mungkin scene-nya itu saat begininya kan. Gue tahu banget. Hot kan? Panas kan? Mungkin adegan itulah yang bikin film ini dicari banget lah di Netflix. Dari ratingnya juga udah rendah tapi banyak dicari di Netflix. Ya mungkin adegan yang hot-hot tadi. Kalau mungkin di KFC ada super hot, ini lebih super hotnya gitu. Enak gitu. Nah, ini ada premis nih atau suri toladan yang bisa diambil dari film ini. Mungkin dari gue pribadi ya. Film ini bisa diambil dari karakter si pria lah. Mencintai sesuatu itu boleh, tapi nggak boleh berlebihan gitu. Jadi orang terobsesi itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena yang berlebihan itu jadinya nggak baik gitu. Tetap ingat Tuhan lah. Sholat 5 waktu jangan lupa. Dan juga dia juga si wanitanya ini ngerubah nih si prianya jadi lebih lembut lah, karena dia di kalangan perhotelan gitu sering ketemu tamu juga yang banyak yang beosai. Mungkin jadi si wanita juga lebih bisa membawa si prianya ini tadinya kasar di kalangan gangster, ketemu sama teman-temannya gitu yang juga keras juga, bapak juga bos mafia ya kan, jadi lebih lembut lah di akhir ceritanya gitu. Ya mungkin suri toladannya sudah ambil kayak gitulah, saling melengkapi itu indah gitu. Jadi pendapat gua nih ya, nah filmnya juga kena tanggung juga dan ada cerita selanjutnya. Mungkin pribadi gua tuh film ini lebih ke boring lah, karena 2 jam filmnya 2 jam terus alurnya gitu-gitu aja gitu, nggak ada feedback atau penjelasan yang lebih terperinci dari film ini gitu. Tapi kalau menurut kalian ini filmnya juga layak banget ditonton ya silahkan gitu. Tapi menurut gua film ini hanya kurang di karakteristik si pria dan wanitanya gitu, kurang keluar atau sutradara juga nggak mengangkat alur cerita yang menarik gitu. Jadi gua pribadi bosen gitu, yang ada gua skip nyari yang gitu-gitu lah, yang hot kan banyak gitu. Nah lu wajib banget nonton The Stockholm, itu bagus banget filmnya. Itu keluar tahun 2018, itu cerita real juga. The Stockholm itu filmnya tentang si wanita yang diculik, lalu ujung-ujungnya si wanitanya mencintai penculiknya. Itu mungkin mirip kayak gitulah. Dan mungkin juga nanti gue bisa bahas tuh film The Stockholm
buat kalian nih bisa komen juga apa kalau bisa nge-review film The Stockholm. Dan untuk kalian yang emang pengen banget nonton film ini bisa disaksikan di Netflix juga udah ada film ini. Oh ya, untuk kalian yang pengen banget memberikan sebuah saran atau kritik atau masukan gitu, atau bisa ngasih sebuah video atau film yang lucu banget atau film yang horor atau film drama-drama seperti ini, bisa komen di bawah lah biar kita bisa ngebedah isi filmnya tuh seperti apa, atau kita tertarik untuk ngebedah filmnya tuh apa sih ya. Kalau bisa film-filmnya itu bernuansa romantis lah, atau juga bisa kali tentang film-film drama Korea kali ya, karena kan lagi hype juga nih drama Korea kan. Itu juga kayak cocok deh buat ngebahas drama Korea, karena gue pecinta drama Korea. Smash lah gue suka, Smash gue fansnya Smash garis keras lah. Bye and see you. Udah, nih apa? Penutup. Closing. Nah,